إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk kepada bab yang ke-13 dari kitab Iqadatul Lahafan fi Makaidis Syaitan. Dan sampai pada bab 13 yaitu fi Makaidis Syaitan allati yakidu biha ibna Adam. Masih berkaitan dengan tipu daya syaitan, khususnya tipu daya syaitan kepada anak Adam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini, qala Allah Ta'ala ikhbaran 'an 'aduwwihi iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang musuhnya iblis laknatullah alaihi. Lamma sa'alahu 'an imtina'ihi 'an as-sujud li Adam. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, menolak untuk sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan bagaimana kisahnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh para malaikat untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan kepada Adam. Dan tentunya setiap syariat, setiap masa berbeda-beda. Maka pada cara kita, syariat terakhir ini dari umat yang terakhir ini atau dari Nabi alaihissalam yang merupakan nabi terakhir, tidak boleh penghormatan dengan sujud, sebagaimana tidak bolehnya penghormatan dengan rukuk. Tetapi di zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya, seperti zaman Nabi Yusuf alaihissalam, diperbolehkan penghormatan dengan sujud, sebagaimana apa yang dikisahkan pada akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa ternyata tafsir 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepadanya adalah sujudnya semua saudara-saudaranya, bapak dan ibunya kepadanya di saat diketahui kalau raja tersebut adalah Yusuf alaihissalam. Apalagi ketika Allah perintahkan usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, maka jelas itu adalah ibadat kepada Allah, karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah kepada Adam,
sujud penghormatan kepada Adam dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata fasajadu illa iblis. Mereka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong, dan iblis merupakan makhluk yang kafir. Ini awal ketika Allah perintahkan, kemudian dia membangkang. Pembangkangan pertama iblis menyatakan dengan kalimat penolakan. Bagaimana aku akan sujud menghormati Adam, sedangkan aku lebih mulia daripada Adam? Kesombongan iblis menolak perintah Allah dengan rafyu. Ini kesesatan pertama, kekafiran pertama adalah penolakan perintah Allah dengan rafyu. Khalaqtani ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Allah engkau ciptakan dia dari tanah. Bukankah api lebih mulia daripada tanah? Maka ini bukankah bukan. Rafi menolak perintah Allah, menjunulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, kenapa engkau menolak untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kaum muslimin yang hormat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkabar tentang iblis ketika dia menolak untuk sujud, wahtijajuhu bi annahu khairun minhu, dan berdalil beralasan bahwa dia lebih baik daripada Adam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir, melaknatnya, ikhrajihi minal jannah, dikeluarkan dari jannah. Kemudian iblis meminta untuk ditunda. Annahu sa'alahu an yunzirahu fa'adharahu. Maka iblis meminta untuk ditunda kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya permintaan. Kata iblis, fa'adhirni ila yaumi yub'atsun. Tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan nanti. Maka Allah katakan, innaka minal mundharin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditunda. Silakan. Apa kata iblis selanjutnya? Umma qala, kemudian berkata iblis laknatullah alaihi, aduwullah, musuh Allah, dia berkata, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Sungguh karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan, aku akan duduk di jalan engkau yang lurus. La aq'udanna siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, niscaya engkau tidak akan dapati mereka bersyukur kepada iblis laknatullah alaihi di hadapan Allah menentang. Ini disebut dengan kufrul juhud, kekafiran dalam bentuk penentang. Ya Allah, bukan tidak tahu, bukan dia tersurat dengan surat tidak. Dia tahu Allah yang memerintahkannya, tapi dia tetap. Na'udzubillah, pembangkangan yang terbesar. Kemudian iblis berkata, setelah diizinkan oleh Allah untuk ditunda kematiannya, maka iblis berkata, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna siratal mustaqim." Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan duduk di jalan engkau yang lurus. Kalimat duduk maknanya mulazamatus syai'. Duduk artinya dia akan terus menerus di sana. Bukan artinya duduk terus sih, tetapi maknanya dia akan menetap di sana selalu dan terus menerus menghalangi manusia di jalan Allah yang lurus. La aq'udanna siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum, dan kemudian aku akan datangi mereka. Disebut dengan Allah, ucapan iblis bahwa dia bersumpah dengan Allah untuk menyesatkan manusia dan akan mendatangi mereka dari 4 penjuru. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, dari depan kedua tangan mereka, artinya dari hadapan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan-kanan mereka. Wa syama'ilihim, dan dari kiri-kiri mereka. Apa tujuan iblis mendatang dari 4 penjuru tadi, depan, belakang, kiri dan kanan? Dikatakan oleh iblis,
wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah enggak akan mendapati mereka bersyukur kepada. Astagfirullah. Ucapan iblis, kufur. Menyatakan kepada Allah dengan penentangan dan kekurangan ajaran seperti itu, bahwa dia akan menjadikan manusia tidak bersyukur, akan mengirim mereka untuk menjadi orang-orang yang seperti dirinya, membangkang, menentang dan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata jumhur para mufassirin dan juga para ahli nahwu bahwa kalimat la aqudanna lahum siratan, aku akan duduk di jalan. Sesungguhnya di sana dalam bahasa Arab biasanya ada kalimat ala, aqud ala siratikal mustaqim. Tetapi dalam ayat ini tidak ada kalimat ala. Karena mereka para jumhur mufassirin, para ahli tafsir dan juga para ahli nahwu, mereka menyatakan hudifa ala fantasabal fi'l. Tidak disebutkan huruf ala, maka fi'ilnya intasaba, jadi mansub. Wa taqdir, dan maknanya takdirnya la udanna lahum ala siratik. Walaupun tidak tersebut kalimat ala, tapi maknanya adalah ala. Aku akan duduk di atas jalanmu. Wa zahir, sedangkan yang tampak bahwa al-fi'l mudmar, bahwa fi'l itu memiliki domain. Fainal qa'id al-fi'l mulazimun lahu, bahwa setiap yang duduk pada sesuatu maka dia akan menetap di sana. Di mana si fulan sekarang dia duduk di Jakarta? Apa maksudnya? Apakah dia duduk terus atau maksudnya tinggal di sana terus? Tinggal di sana. Duduk satu tempat, maknanya mulazimun lahu. Maka makna ayat ini faka'annahu qala, maka seakan-akan Allah berfirman tentang iblis, bahwa iblis berkata, la alzamanna, sungguh aku akan terus berada di sini. Itu maknanya. Walaupun kalimatnya duduk, tetapi maknanya mulazamatu asy-syai'. Wala arsudannahu, dan sungguh aku akan terus menghalangi, terus mengawasi mereka di sini. Walau awlijannahu, dan sungguh aku akan belokkan mereka ke arah lain. Kalau digambarkan jalan yang lurus itu adalah satu garis, maka itu berada di tengah-tengah garis, menghalangi setiap orang yang lain. Setiap manusia yang akan menjalani jalan yang lurus, maka iblis akan menggodanya supaya dia berbalik ke kanan atau ke kiri atau kembali ke belakang. Dan sungguh kami akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka, sampai mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ini namanya pengumuman perang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iblis sudah menabuh genderang perang, bahwa dia menyatakan tidak akan ridha kalau ada seorang manusia berjalan di jalan yang lurus, dan dia menyatakan aku akan duduk di jalan Allah yang lurus dan aku akan sesatkan mereka semua. Berarti setiap yang akan berjalan jalan yang lurus pasti akan menghadapi iblis, laknatullah alaih. Pasti akan memiliki godaan-godaan yang terlalu banyak dari dia dan anak buahnya. Kalau Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, apa makna jalan yang lurus? Qala dinu kal wadih. Kata Ibn Abbas, makna jalan yang lurus adalah agama yang wadih, agama yang jelas. Berarti maknanya, sungguh aku akan duduk di jalan agamamu yang sangat jelas. Agama yang sangat jelas, garisnya sangat jelas, hukum-hukumnya sangat jelas, semuanya dasar-dasar sangat jelas. Dan sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas mahajjatin bayda, di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya, sama-sama terang. Rasulullah, berarti apa yang jadi masalah? Kalau jelas sudah jelas, yang jadi masalah penghalangnya ini syaitan, iblis, atau mahal. Kalau jelasnya, wadah, disebut dengan dinul wadah, agama yang jelas. Demikian pula ucapan Ibn Abbas dan ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan makna siratal mustaqim adalah kitabullah, jalan Al-Quran. Apakah duduk di jalan Al-Quran? Siapa yang menerapkan Al-Quran maka akan dihalangi oleh iblis. Berkata Jabir bin Abdullah, makna jalan yang lurus adalah al-Islam.
Dan berkata Mujahid adalah al-haq, dan ini bukan istilah tawad, bukan istilah yang bertentangan, tetapi ini istilah tanawwu, istilah yang tidak bertentangan. Yang namanya jalan yang lurus, dia adalah jalan agama yang jelas, jalan Al-Quran, dia jalan kebenaran, al-haq, dia jalan Islam itu sendiri, maka tidak bertentangan, bahkan saling menjelaskan. Apa makna jalan yang lurus? Yaitu jalan kebenaran. Apa makna jalan kebenaran? Jalan kebenaran jalan Islam. Apa yang dimaksud dalam Islam? Jalan Islam adalah jalan Alkitab, Al-Quran, jalan yang betul-betul terbimbing dengan Quran dan Sunnah. Dan juga apa yang dikatakan oleh mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan agama yang wadih, agama yang jelas. Wal jami' ibaratun an man wahid, kata Ibnu Qayyim, semua itu merupakan ungkapan terhadap satu makna yang sama. Dinamakan dinul wadih, dinamakan al-haq, dinamakan Islam, dinamakan kitabullah, dinamakan, ini semua ibarat, ungkapan-ungkapan yang menuju pada satu makna yang sama. Wa huwa tariqul musil ila Allah Ta'ala, yaitu jalan yang mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama hadis semua Ibn al-Fakih, inna syaitan sa'ada li Adam bi atruqihi kulliha, dan sudah lewat riwayatnya, hadis-hadisnya, bahwasanya di antaranya hadis Sabrah, bahwasanya syaitan duduk di jalan Adam bi atruqiha kulliha, di seluruh jalan-jalan kebaikan. Ini juga sama dengan semak, karena yang diajarkan dalam Al-Quran sebelumnya jalan-jalan kebaikan, dan agama yang wadih isinya jalan-jalan kebaikan. Maka semua jalan-jalan kebaikan itu siratal mustaqim. Kamu ingin beramal saleh, itu siratal mustaqim. Kamu ingin bersedekah, siratal mustaqim. Kamu ingin beribadah salat, beribadah sunnah, itu siratal mustaqim. Kamu ingin mengamalkan Quran dan Sunnah, itu siratal mustaqim. Maka setiap kamu akan mengamalkan amalan saleh, akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bersedekah, maka syaitan pasti akan menghalangi itu dengan sumpah. Sumpahnya Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita tahu, agar kita waspada bahwa kita punya musuh. Ikhwan fillah, a'udzubillah muslimin syahatan. Fama min tariqi khairin illa wasyaitan qa'idun 'alaih. Maka tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali syaitan akan duduk di jalan tersebut menghalanginya. Yaqfa'uhu 'ala salih, akan memutus atau akan menghalangi setiap orang yang berjalan di jalan tersebut. Qawluhu thumma la'atiyannahum min bayni aydihim. Kemudian ucapan berikutnya, thumma la'atiyannahum, dan kemudian sungguh-sungguh aku akan datangi mereka, dengan lam taukid dan nun taukid yang maknanya penekanan demi penekanan. Sungguh-sungguh aku akan datangi mereka. Ini takkid dengan lam taukid dan nun taukid. La'atiyannahum, aku akan datangi mereka min baini aydihim. Kata Ibnu Abbas di riwayat Atiyah bahwasanya maknanya min qibali dunya, didatangi dari depan mereka, maknanya dari dunia mereka. Dan dalam riwayat Ali dari Ibnu Abbas juga maknanya usyakikuhum fil akhirah, meragukan akhirat, dihalangi dari depan. Dengan apa? Maknanya dari depan, didatangi dari depan, dibikin ragu terhadap akhirat dan diindahkan kepadanya dunia. Kamu meninggalkan dunia, kamu akan meninggalkan kenikmatan ini semuanya. Kamu akan mencari sesuatu yang tidak jelas, yang masih belum tentu, yang masih meragukan. Yusyakikuhum fil akhirah, meragukan mereka terhadap akhirat. Ini min baini aydihim, dari depan mereka. Wa kadzalika qala Al-Hasan, demikian pula dikatakan Al-Hasan rahimahullah, min qibalil akhirah, didatangi dari depan adalah diberi godaan-godaan, fitnah-fitnah tentang akhirat. Takdziban, yakni mendustakannya, bil ba'di wal jannati wan nar, mendustakan kebangkitan, mendustakan api neraka, mendustakan jannah. Maka Allah
syaitan iblis laknatullah alaihi ketika dia dalam keadaan datang menggoda manusia, ketika manusia dalam keadaan ingin menjalani jalan kebaikan, maka iblis akan mengatakan, apa yang kamu harapkan? Akhirat. Belum tentu. Dibikin ragu atau akhirat. Emang ada kebangkitan? Ini yang sudah seperti ini tulang belulang akan dibangkitkan kembali? Tak mungkin, mustahil. Surga, neraka itu hanya khayalan. Alhamdulillah, sampai iblis memiliki anak buah dari kalangan manusia yang mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang na'udzubillah persis seperti pemikiran iblis. Bahwa surga, neraka, kebangkitan itu hanya ilustrasi. Itu hanya gambaran saja. Tapi namanya kebahagiaan dunia, yang namanya kesenangan dunia, nggak ada akhirat itu. Ini hanya gambaran supaya kita jadi orang baik. Itu saja. Apa maknanya? Takdziban bil ba'di wa takdziban bil jannati wa takdziban bin nar. Berarti orang itu mengingkari kebangkitan, mengingkari jannah, mengingkari neraka, mengingkari semua apa yang diberitakan tentang akhirat, padahal diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dengan detail, dengan rinci. Ikhwanuddin a'azakumullah. Mereka adalah orang-orang yang sudah termakan dengan iblis, sehingga mereka mengucapkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Qala, dikatakan waqala Mujahid, dan juga berkata Mujahid rahimahullah, min baini aydihim, dari depan mereka, maknanya min haitsu yubsiruna, didatangi dari tempat-tempat yang mereka memandang di sana. Mereka yubsirun bi ilmihim, mereka memandang dengan ilmu akan apa yang Allah beritakan di depan sana. Kalau kita gambarkan seorang yang sedang berjalan, sebagian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga demikian dalam Al-Qur'an. Ini muhajir ila Rabbi, sesungguhnya aku sedang berjalan kepada Rabbku. Dan juga dalam sekian banyak ayat bermakna seperti ini, bahwa seorang itu berjalan kepada Allah. Demikian pula Rasulullah menggambarkan, kun di dunia ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia sebagai seorang asing aw 'abiri sabil, atau seorang yang sedang berjalan, musafir. Maka semuanya yang ada di dunia ini sedang berjalan menuju satu perkara, yaitu akhirat. Menuju kematian, menuju yaumul hisab, menuju hari pembalasan yaumul qiyamah. Maka ketika mereka dalam perjalanan, kita gambarkan seperti orang yang jalan, maka apa yang ada di hadapannya? Yang itu. Apa yang ada di belakangnya? Dunia. Berarti dia sedikit demi sedikit meninggalkan dunia sampai kemudian dia mati, selesai dunia. Berpindah kepada alam barzakh. Sampai ketika dibangkitkan, maka selesai alam barzakh menuju kepada alam akhirat. Maka ketika dia berjalan, apa yang ada di hadapannya adalah apa yang sedang dituju. Sehingga syaitan iblis menghalangi dari depan, maknanya menghalangi main simuna bihi, menipu mereka, mengkaburkan apa yang mereka lihat. Mereka sedang menuju ke sana, dikaburkan. Dengan apa dikaburkannya? Dengan dunia, dengan berbagai macam subhat-subhat, meragukan akhirat dan seterusnya, sehingga dia tidak melihat apa yang di hadapannya. Dia sedang menuju kematian, sedang menuju yaumul hisab, yaumul jaza, tetapi dia tidak merasa kalau dia sedang menuju yaumul jaza. Sehingga dia urusannya hanya memandang dunia dan dunia. Tidak pernah berpikir sana. Ini Ibn Azumullah kata Mujahid, min haitsu yubsirun, didatangi dari sisi di mana mereka sedang memandang. Ibn Azumullah. Yang kedua disebutkan wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa dari belakang mereka ar-rabahum fi dunyahum, diindahkan untuk mereka dunia mereka, dibikin semangat mereka untuk lebih mementingkan dunia mereka. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah, yani min qibali dunyahum, dari sisi dunia mereka. Iblis berkata, uzayyinuha lahum, aku akan indahkan dunia untuk mereka. Wa ushahhiha lahum, dan aku akan bikin mereka tergiur dengan dunia. Ini min khalqih. Jadi ketika di hadapan mereka, akhiratnya diragukan. Ketika didatangi dari belakang, dunianya diindahkan. Ini di belakang kamu, dia yang kamu tinggalkan.
lihat ke belakang. Betapa indah. Yuzayinuha, iblis yang mengindahkannya, diindahkan seakan-akan betul-betul sangat indahnya, sangat nikmatnya, sampai dia kemudian tidak lagi berpikir apa yang di depan, berpikir apa yang di belakang, yaitu dunia. Dari Ibnu Abbas juga dikatakan dalam riwayat lain, min qibalil akhirah, dari sisi akhirat. Kenapa demikian? Kalau tidak dunia saja, ada akhirat juga. Sama seperti tadi, ketika meragukan akhirat dengan apa? Dengan mengindahkan dunia. Demikian pula sebaliknya, ketika dia menawarkan dunia dengan meragukan akhirat. Ini dunia indah, yakin di hadapan mata, terpegang oleh kamu, terasa oleh lidahmu, dan bisa kamu ambil dengan panca inderamu selesai. Ada pun akhirat mana? Belum tentu, belum bisa diraba, belum bisa dilihat. Sehingga yang belakang tadi dunianya, dan juga kata Abbas digambarkan tentang akhirat itu adalah sesuatu yang belum pasti. Wa qala Abu Salih ushaddiduhum fil akhirah. Kata Abu Salih, yakni iblis berkata, aku akan meragukan mereka terhadap akhirat. Wa ubaiduha alaihim, dan menjauhkan mereka dari akhirat. Yang sedang berjalan ke akhirat ditarik ke belakang, dijauhkan dari akhirat. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid, min haitsu la yubsirun, dari sisi apa-apa yang mereka tidak lihat. Min haitsu la yubsirun, dari apa yang mereka lihat dan dari apa yang mereka tidak lihat. Digambarkan, difitnahkan pada mereka berbagai macam gambaran-gambaran khayal yang dikejar-kejar. Min haitsu la yubsirun, apa yang mereka belum lihat. Kalau melakukan akhirat dengan apa? Dengan apa yang sudah dilihat. Itu kamu sudah lihat betapa nikmatnya, betapa lezatnya. Ngapain mengharapkan sesuatu yang jauh? Tetapi ketika dia menggoda untuk tetap dengan dunianya, maka akan digambarkan kepadanya ada keindahan, ada kenikmatan yang kamu belum coba, yang kamu belum lihat. Istilahnya sudah nikmat sekali, itu belum apa-apa. Coba bayangkan, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, khayal. Sehingga mereka mengejar-ngejar sesuatu khayalnya sendiri. Mengejar-ngejar sesuatu dari khayalnya sendiri. Orang yang masih tingkat 1 ingin tingkat 2, yang tingkat 2 ingin tingkat 3, yang tingkat 3 ingin tingkat 4, terus demikian dalam keadaan tidak ada akhirnya. Tidak ada ujungnya karena khayal. Khayal itu kan enak, gampang maksud saya. Gampang dengan nyebut saja. Wah, kalau saya jadi ini, kalau saya jadi itu, kalau saya bisa terbang, kalau saya khayal. Demikian pula khayalan-khayalan yang seakan-akan bisa terwujud. Sangat sungguh-sungguh dalam masalah ini, dalam urusan dunia ini, kamu akan melihat saja. Hitung kamu. Aku akan cukup bisa. Coba, kalau kamu terus dalam masalah ini dan kamu luaskan dengan cabang-cabangnya ini, dapat. Wah, besar sekali. Belum selesai. Itu kalau kamu kembangkan lagi, kamu akan menjadi orang yang paling kaya seluruh dunia. Kira-kira dia umurnya berapa? Baru sampai tingkat RT sudah mati. Belum sampai dunia, belum. Ketika mati dalam keadaan mengejar-ngejar dunia, mati yang jelek bukan mati yang baik. Tapi kalau mati dalam keadaan mengejar-ngejar akhirat, ini adalah seorang yang matinya masuk kafir. Yang ketiga disebutkan wa'an aymanihim, dan dari kanan-kanan mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yani usyabbih alaihim amra dinihim, meragukan kepada mereka urusan agama mereka. Wa qala Abu Salih al-haq usyakikuhum fi, kebenaran yang diragukan kepada mereka, yang bikin ragu untuk mereka. Dan juga dari Ibnu Abbas ayat min qibal hasanatihim, dari sisi kebaikan-kebaikan mereka. Diingat-ingat kebaikan-kebaikan supaya sombong, supaya riya, supaya ujub, bangga diri dan seterusnya. Lihat Ibnu Abbas ana imanihim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya ini usyabbih, aku bikin tasbih, syubhat-syubhat terhadap agama mereka. Ketika digoda dari depan misalnya, dia tidak tergoda.
Nah, Alhamdulillah saya yakin tentang adanya jannah, tentang adanya neraka, dan kami yakin ini jalan yang lurus. Datanya berubah dari kata. Seakan-akan setuju. Ya, itu kita harus cari akhirat. Harus itu penting. Akhirat itu apa dunia? Tinggal saja dunia. Yang penting itu akhirat. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu diajarkan agama oleh syaitan. Tetapi bukan agama yang sah. Agama yang sesat. Kalau kamu cari akhirat, begini caranya. Begini caranya. Sampai dia jadi sufi, menjadi mubtadi umbal, menjadi ahli bid'ah wal dhalalah, termakan dengan syubhat-syubhat syaitan, termakan dengan talbis iblis, sampai dia sengsaranya ada dua, dunia orang. Di dunia dia sengsara karena dia tidak mengambil dunia sama sekali, tetapi akhirat pun tidak mendapatkan. Kenapa? Jalannya menyimpang, jalannya dalam keadaan dia tidak menjalani jalan sunnah, menjalani jalan bid'ah wal dhalalah. Hari ini asyubuhat. Ini subhat-subhat yang dilemparkan oleh syaitan iblis la'anatullah alaihi dan anak buahnya. Dan juga termasuk makna, termasuk tafsir an aymanihim dari kalangan mereka adalah dari qibal hasanatihim, dari sisi kebaikan-kebaikan mereka. Ya, kata Hasan min qibal hasanat udartuhum anha. Kata Hasan rahimahullah, dari kebaikan-kebaikan dibikin mereka malas untuk mengerjakannya, dibikin berat. Sababa maknanya dibikin berat, dibikin jahil oleh siapa? Kadang-kadang secara rohani, kadang-kadang secara jasmani. Hati-hati. Bisa secara jasmani? Ya bisa. Enggak ada orang yang melakukan jin. Saya paham. Sehingga dia bangun terasa berat seperti memikul 100 kilo lebih. Berat, berjalan berat, ini berat. Padahal mau bangun salat subuh. Beratnya bukan main. Ketika siang hari sehat, berangkat dia dari dunia enteng ringan, nggak ada gabatan seperti tadi. Jadi kok sepertinya ada keanehan pada diri saya. Kenapa ketika ini berat, ketika ini ringan? Padahal ke dokter nggak ada penyakitnya. Hati-hati. Godaan syaitan. Digambarkan betapa beratnya, betapa susahnya, betapa. Maka dari sini kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sebagaimana ucapan yang diajarkan pada kajian-kajian yang lalu, dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam bab-bab yang lalu. A'udzubillahi minasy alim, minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Berkata Bapak, kalimat min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim, yani unazziquhu alaihim wa unazzibuhum fihi. Kata Bapak, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, yani aku jadikan orang itu memiliki penyakit nifaq. Wa uraghibuhum fihi, dan aku berikan kepada mereka semangat untuk mengurusi sesuatu yang selain akhirat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azzakumullah. Berarti tafsir dari Ibnu Abbas bahwa dari depan itu adalah dilakukan akhirat, dari belakang diindahkan dunia, dari kanan diberi subhat-subhat. Sehingga ketika dia yakin dengan akhirat, dikasih diiming-iming dunia, diindahkan dunia, tidak berguna. Dan dia tetap sabar, saya mengharapkan apa yang kekal nanti yaumul qiyamah. Wal akhiratu khairun laka min al-ula. Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Berarti gagal dari depan, gagal dari belakang. Maka dia akan goda dari kanan tadi dengan subhat-subhat, dengan tipuan-tipuan. Sehingga diajarkan kepada dia agama yang salah, agama yang sesat, agama yang menyimpang. Sehingga dia tetap berharap akhirat. Tetap dia mengalahkan dunianya. Tetapi sayang, sudah termakan subhat. Sehingga dia berjalan di jalan sesat. Apa yang dari kirinya? Wa anshamailihim, dan dari kiri-kiri mereka. Dari kiri-kiri mereka as-sayyi'at, ya'muruhum biha wa yahuttuhum 'alaiha wa yuzayyinuha fi a'yunihim. Tadi yang kanan ada dua tafsiran. Satu tafsirnya adalah subhat-subhat, yang kedua al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang dibikin kamu berat untuk mengerjakannya,
digambarkan betapa susahnya, betapa beratnya, atau apa yang sudah dikerjakan dijadikan sebagai sesuatu yang terkenal. Betapa besarnya kamu kerjakan kemarin, kamu hebat sekali, kamu diangkat sampai dia hidup, bangga diri, sombong dan seterusnya. Sedangkan dari kiri sebaliknya, yang digambarkan adalah as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, ya'muruhum biha. Mereka syaitan iblis memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan tersebut. Wa yahuttuhum 'alaiha, dan menganjurkan mereka untuk mengerjakannya. Wa yubayyinuha, dan diindahkan untuk mereka. Betapa indahnya kejelekan. Yubayyinuha bi a'yunihim, diindahkan di mata-mata mereka. Kemaksiatan, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang busuk dan jelek. Tetapi digambarkan oleh iblis betapa indahnya, betapa bagusnya. Digambarkan seakan-akan amalun saleh. Ini adalah ibadah. Ini kemaksiatan, zina, tapi dinamakan ibadah. Bukan, ini bukan zina. Ini adalah ibadah. Barang siapa yang mut'ah sekali maka dia sama dengan Hasan, yang 2 kali sama dengan Husain, yang 3 kali sama dengan Ali, dan yang 4 kali sama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Zina diindahkan seakan-akan suatu ibadah. Sama sebagaimana apa yang dilakukan oleh mereka para pengacau keamanan, para khawarij, para teroris. Jelas-jelas ditanya pada seluruh kaum muslimin, apa yang dihasilkan dengan perbuatan mereka itu? Rasa takut pada kaum muslimin. Apa lagi? Kekacauan. Apa lagi? Enggak ada yang menguntungkan Islam dari sisi manapun. Nah, tetapi digambarkan betapa indahnya ini jihad bisa cerita. Itu iblis. Dari mana itu? Dari kenapa dari kiri? Dari kirinya. Ini jihad bisa cerita. Itu bukan kekacauan. Oh bukan, itu bukan kekacauan. Ini adalah perjuangan fisabilillah, menegakkan syariat Islam, menegakkan negara yang kita dampak-dampakkan. Bayangkan. Maka mereka dengan semangat berjuang untuk mendapatkan apa yang diharapkan tadi. Ternyata dari A sampai Z nggak ada kebaikan sedikit pun. Semuanya efek-efek sampingnya, kejelekan, dan tujuannya juga bukan kebaikan. Harapannya baik. Apa manfaatnya harapan baik kalau jalannya salah? Yang dihasilkan kesalahan dan kekacauan. Itu namanya talbis iblis, tipu daya iblis. Wa sahha 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala wa lam yaqul min fawqihim li'annahu 'alima anna Allah min fawqihim. Dari Ibn Abbas diriwayatkan radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya kata Ibn Abbas di dalam ayat ini tidak dikabarkan bahwa iblis berkata dari atas mereka. Berapa penjuru yang ada? Bisa dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Ternyata bisa harusnya. Kenapa siapa menyatakan juga aku akan datangi dari atas mereka? Tidak. Karena iblis tahu, alima anallaha min fawqihim. Iblis tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas mereka. Allah turunkan apa yang Allah kehendaki, Allah berikan apa yang Allah berikan. Qala Sya'bi rahimahullah, wallahu 'azza wa jalla anzala ar-rahmah 'alaihi min fawqihim. Dikatakan oleh Sya'bi rahimahullah bahwa Allah 'azza wa jalla menurunkan rahmat dari atas mereka. Berkata Qatadah, "Ataka syaitan ya ibn Adam min kulli wajh, ghayra annahu lam ya'tik min fawqik." Kata Qatadah, sesungguhnya syaitan akan mendatangi kamu, wahai anak Adam, dari semua penjuru kecuali dari atas kamu. Lam yastati' an yahula bainaka wa bain rahmatillah. Iblis tidak mampu dan tidak bisa untuk menghalangi seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari atas Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya, pertolongannya, maka yang itu tidak bisa iblis menghalangi. Sehingga dia hanya menyebutkan 4 penjuru saja. Ghaira annahu lam ya'tika min fawqik. Hanya saja iblis tidak akan bisa mendatangi kamu dari atas kamu. Qala al-Wahidi rahimahullah, wa qawlu man qala al-ayman kinayatun anil hasanat
wasyama'il kinayatun lis-sayyi'at hasanah. Kata Al-Wahidi, ucapan orang yang berkata bahwa kanan itu ungkapan tentang kebaikan-kebaikan dan kiri adalah ungkapan tentang kejelekan-kejelekan, itu adalah pendapat yang baik, pendapat yang bagus. Karena Arab taqul, karena orang-orang Arab selalu berkata, ij'alni fi yaminik, jadikan aku di kananmu. Wala taj'alni fi shimalik, dan jangan jadikan aku di kirimu. Apa makna ucapan orang-orang Arab ini? Ij'alni fi yaminik, wala taj'alni fi shimalik. Jadikan aku di kananmu, jangan jadikan aku di kirimu. Turis yang dimaukan adalah ij'alni minal muqaddamin 'indak, jadikan aku orang yang dimuliakan olehmu. Jangan kau jadikan aku orang yang direndahkan atau dibelakangkan. Wa akada Ibn Dunya atau Ibn Dumayna qala alubna wa bi yumna yadayka ja'altani fa afrah am qayyartani aw sajartini fi shimalik. Wahai Lubna, apakah di kananmu kau jadikan aku, maka aku akan bahagia, atau engkau akan menjadikan aku di kirimu? Ini penyair juga menyatakan demikian, yang menunjukkan bahwa orang-orang Arab adalah biasa menyebutkan kanan untuk yang baik-baik dan menyebutkan kiri untuk yang jelek-jelek. Dan tentunya sebuah syair menjadi standar ukur. Syair standar ukur bahasa orang-orang Arab. Karena biasanya syair itu adalah sesuatu yang diterima oleh mereka, orang-orang Arab, dan dianggap bagus bahasanya. Maka ini menunjukkan biasa mereka menyebutkan kalimat kanan untuk yang baik-baik dan kiri untuk yang jelek-jelek. وروى أبو عبيد عن الأصمعي برواية أبو عبيد الأصمعي هو عندنا في اليمين, dia di sisiku ada di kanan, yakni dia di sisiku di kedudukan yang baik. Disebutnya di manzilati al-hasanah dengan kalimat huwa indana bil yamin, dia itu di sisi kami adalah orang yang di kanan. Bighaddi dzalik, sedangkan lawannya huwa indana bil shimal, bahwa orang itu di sisi kami ada di kiri. Karena kalau di kanan dikatakan dimuliakan, kalau di kiri adalah direndahkan. Wa ansyada, kemudian Allah menyebutkan sebuah syair juga, ra'aitu bani al-allat lama tadhafaru yahuzuna sahmi bainahum bis-shama'il. Aku melihat mereka Bani al-Allat ketika mereka menang, mereka menjadikan bagianku di antara mereka di sebelah kiri. yakni mereka menurunkan aku di kedudukan yang jelek. Itu mana? Yunziluni bimanzilati sayyi'ah, mereka mendudukan aku di kedudukan yang jelek. Disebutkan dengan kalimat mereka menjadikan aku di kiri mereka. Wa hakal Azhari an ba'dihim fi hadhihi al-ayah, dan dikayatkan oleh Al-Azhari dari sebagian mereka bahwasanya ayat ini dikatakan la ughwiyannahum hatta yukadzibu bima taqaddam min umuril umam ats-salifah wa min khalfihim bi amri al-ba'di wa an aymanihim an shama'ilihim ay la udhillannahum fima ya'malun. Disebutkan oleh Al-Azhari dan sebagian mereka para ulama bahwa makna ayat tadi, bahwa Iblis berkata la ughwiyannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka hingga mereka mendustakan tentang apa yang telah lewat dari perkara-perkara umat-umat yang terdahulu, dan juga mereka mendustakan kebangkitan-kebangkitan yang akan datang. Dan dari kanan-kanan mereka dan dari kiri-kiri mereka, maknanya yakni syaitan akan menyesatkan mereka pada pengamalan-pengamalan mereka. Berbeda atau sama dengan tafsir di atas tadi? Sama, hampir sama atau sama. Karena dikatakan yang pertama, apa makna dari depan dan dari belakang? yakni syaitan akan menggoda mereka, menyesatkan mereka sehingga mereka meragukan yang telah lalu dan meragukan yang akan datang. Meragukan yang telah lalu, kisah-kisah para nabi, dan akibat-akibat orang-orang yang memusuhi para nabi, bagaimana tenggelamkannya Firaun dan bala tentaranya,
bagaimana dibinasakannya kaum Tsamud dan kaum 'Ad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada orang-orang musyrikin azabnya, dan bagaimana Allah memenangkan ahli tauhid. Itu semua yang telah lalu oleh syaitan diajak mereka untuk mendustakan. Sedangkan yang akan datang adalah apa yang akan terjadi nanti. Kematian, kebangkitan, hisab, jaza, jannah, wan nar, akhirat, semuanya dibikin agar orang-orang tadi meragukan. Maka apa dari belakang dari depan mereka, makanya diragukan apa yang telah lalu dan apa yang akan datang yang sudah pasti dalam Quran dan Sunnah. Dibikin ragu. Sedangkan dari kanan dan dari kiri, lamunilannahum fima ya'malun. Maknanya kami akan sesatkan mereka pada apa yang mereka amalkan. Disesatkan dari sisi pengamalan. Kalaupun mereka tidak tergoda dengan godaan yang pertama dan kedua, depan dan belakang, tetap yakin terhadap akhirat, tetap yakin terhadap apa yang telah lalu dikisahkan dalam Quran dan Sunnah, tetapi dibikin pengamalannya salah. Dia beramal mengharapkan, Masya Allah, karena yakin. Tetapi sayang, ketika dia beramal, syaitan membisikkan pengamalan yang salah. Bukan amal salah, tapi amal salah. Kalau kamu mendapatkan keridhaan Allah, puasa itu bukan hanya berlapar-lapar. Puasa itu kamu merasakan kesengsaraan. Lebih sengsara tidak bagus. Ya. Maka ada puasa yang aneh-aneh. Puasa bersambung Rasulullah. Ketika mereka para sahabat menyatakannya, Rasulullah, engkau sendiri puasa. Dikatakan, engkau tidak tahu bahwa itu yut'imuni rabbi wa yasqi. Aku bermalam dengan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Jadi kalian tidak seperti itu. Jangan kalian puasa bersama. Karena Allah, tetapi iblis justru mengajarkan puasa seperti itu. Ada puasa besar, puasa mati ini, puasa mutim, puasa apa lagi. Walaupun dia mengatakan, tapi ini bukan salah syarat rukun, saya ingin untuk Allah. Kalau untuk Allah, seperti diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kamu pengamalannya seperti ini, percuma. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintah pun, maka dia tertolak. Ekonomi Allah berarti dari kanan dan dari kiri digoda dan disesatkan dalam pengamalan. Dari depan dari belakang dalam masalah akidah tentang akhirat dan akidah tentang para anbiya. Dikatakan li'anna al-kasb yuqalu fihi dhalika bima kasabat yadah. Wa in kanat al-yadan lam tajniya shay'a li'annahuma al-asl fi at-tasarruf faj'alata mathalan li jami'i ma ya'mal bi ghayrihima. Kenapa kok kanan dan kiri dikatakan pengamalan? Karena kanan dan kiri adalah letaknya tangan kanan dan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan dan tangan kiri sering diungkapkan untuk usaha. Kenapa mereka terjerumus dalam neraka? Bima kasabat yadah. Karena apa yang diusahakan kedua tangan. Selalu tangan. Sabdat tiada Abi Lahab wajah celaka kedua tangan Abi Lahab, dua tangan lagi. Atau mereka akan menyatakan dengan kalimat-kalimat seperti itu dalam bahasa mereka, bahwa ini akibat tanganmu sendiri. Tiada ta'awudah wafu. Kenapa? Dua tanganmu yang meniup dan mulutmu, dua tanganmu yang memegang dan mulutmu yang meniup. Ya, ini pepatah mereka. Kalau menyatakan pada seseorang yang mendapatkan akibat jelek karena perbuatannya sendiri, dia akan berkata, itu kan hasil tanganmu sendiri. Walaupun perbuatannya tidak pakai tangan, walaupun perbuatannya tidak pakai tangan, tetapi tetap akan dikatakan itu adalah hasil tanganmu sendiri. Sehingga Allah sudah ma'ruf di kalangan orang Arab bahwa tangan biasa diungkapkan untuk usaha seseorang. Ini akibat tangan sendiri. Sehingga kalau dari kanan dari kiri akan difitnah, disesatkan oleh siapa dalam pengamalan, dalam usahanya. Nah, Allah berkata yang lain, masih tafsir ayat saja. Di atasnya Abu Ishaq dan juga Imam Syari, walaupun Abi Ishaq dan lafaz Abi Ishaq, dan cukup sebagai Abi Ishaq saja.
kalau ada dari beliau. Ngapain dari zaman sekarang? Zakara hadhihi al-wujuh lil mubalaghah fi at-tauhid. Para ulama kadang menukil dari ucapan Zamakhsyari padahal dia Mu'tazilah, karena buku dia dalam tafsir adalah satu-satunya kitab atau di antara kitab yang terbaik dalam masalah nahwu dan i'rab. I'rab dan nahwu saja. Adapun tafsir-tafsir yang lain tentu lebih bagus, lebih lengkap. Hanya saja kalau mau melihat i'rab dan tata bahasa Arabnya, biasanya mereka kadang menukil dari Zamakhsyari. Alhamdulillah, kalau diiringi juga dengan yang lain. Abu Ishaq rahimahullah. Dzakara hadhihi wujuh lil mubalaghah fi tauhid. Kata mereka bahwa kalimat depan, belakang, kiri, kanan itu adalah menyebutkan sisi-sisi yang menunjukkan mubalaghah, yang menunjukkan keseriusan iblis dalam bersabar. Kalau saja penjuru itu ada 6, akan disebutkan seluruhnya. Dari depan, dari belakang, dari kiri ke kanan sedikit, dari kiri ke kanan sedikit dan seterusnya. Kalau ada namanya sendiri ya. Karena ini adalah ungkapan mubalaghah, menunjukkan sesuatu yang mubaligh, yang tinggi, yang sungguh-sungguh dan serius. Aila atiyannahum min jami'il jihad, sehingga maknanya aku akan datangi mereka dari seluruh penjuru. Semua. Aku akan datang dari kanan mereka, dari kiri mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka. Ya, ini aku akan datangi mereka dari seluruh penjuru. Demikian yang penting Allah. Wal haqiqah wallahu ta'ala alam atafarrad lahum bil idlal min jami'i jihadihim. Maka makna ayat tadi wallahu alam adalah iblis berkata, aku akan berupaya menyesatkan mereka dengan segala cara. Itu makna. Aku akan sesatkan mereka dari seluruh penjuru, dari segala jalan, dan dari seluruh cara-cara yang bisa dilakukan. Wal makna sahih. Dan maknanya memang demikian. Bahwa makna kalimat tadi, bahwasanya syaitan menyatakan aku akan datang dari kanan mereka, dari kiri mereka, maknanya dengan segala cara. Dia berkata juga, "Tsumma la'atiyannahum min al-jihadil arba'." Aku akan datangi mereka dari 4 penjuru. Allati ya'ti minha al-'adu fil ghalib. 4 penjuru adalah yang biasa datang musuh-musuh kita dari 4 penjuru tersebut. Iya kan? Biasanya musuh akan datang dari depan, atau mungkin dari belakang, atau mungkin dari kanan, atau mungkin dari kiri. Demikian biasanya seorang musuh akan mendatangi kita. Wa hadza mithl liwaswasatihi. Dan ini permisalan dari waswasahnya syaitan ilaihi wa taswiluhu ma amkanahu qadra alaihi. Ya, ini ungkapan permisalan bahwa syaitan memberikan bisikan-bisikannya, godaan-godaannya, tipuan-tipuannya, apa yang memungkinkan bagi dia, semuanya dia gunakan. Dan qudira lahu, dan apa yang memang dia ditakdirkan bisa oleh Allah Ta'ala. Sama seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada iblis, "Wastabdil man istata'ta minhum bi sawtik wa asbit 'alayhi bi khayrika wa radika wa'idhum." Kata Allah, "Wastabdil man istata'ta minhum bi sawtik." Silakan. Hasunglah, giringlah mereka dengan apapun yang kamu bisa. Man istata'ta bi sawtik, dengan suara. Jadi suara siapa? Wa azim alaihim bi khayrika wa rajlik, dan kerahkan tentaramu seluruhnya yang berkuda maupun yang berjalan. Wa'idhum, dan silakan beri janji-janji. Ini juga maknanya sama. Allah katakan giringlah dengan apapun yang kamu bisa dengan suara. Siapapun yang kamu bisa dengan suara. Iblis ketika menyatakan la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka, atau kalimat fabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi nanti, sehingga Allah menyatakan dengan kalimat wastazin man istata'ta minhum bi sawtik. Silakan giring mereka, silakan ajak mereka, silakan dengan apapun yang kamu bisa, siapapun yang kamu mampu, silakan. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya Allah katakan, dan engkau tidak akan bisa
menyesatkan hamba-hambaku yang bersyukur. Engkau tidak akan mampu menyesatkan hamba-hambaku kata Allah yang bersyukur. Artinya silakan upaya apapun yang kamu bisa kamu kerjakan, tetapi tidak akan bisa menggoda orang-orang yang mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan itu juga diketahui oleh diri sehingga dinyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Allah, apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa iblis dipersilahkan oleh Allah untuk menyesatkan dengan segala cara. Iya kan? Dan ayat tadi pun sama. Iblis menyatakan akan datang dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dan kanan mereka. Yang sudah pastikan tadi, berarti maknanya aku akan meragukan akhirat, aku akan indahkan dunia, aku akan bikin subhat-subhat, aku akan indahkan perbuatan jelek mereka, aku akan ajak mereka begini, aku akan ajak mereka begitu. Semuanya itu menunjukkan bahwa iblis bersungguh-sungguh dan menyatakan dengan aku akan sesatkan dengan segala cara, dengan cara apapun. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa hadha yuwafiq ma hakainahu an Qatadah. Dan ini cocok dengan apa yang kami kisahkan, kami riwayatkan dari Qatadah. Ataka min kulli wajhin ghairu annahu lam ya'tika min fawqik. Ucapan Qatadah yang tadi kita sebut disebutkan oleh beliau, akan datang syaitan kepadamu dari segala penjuru kecuali dari atas. Dari segala penjuru. Tidak seberapa, tapi dari segala penjuru. Wa hadha al-qaul a'ammu fa'idatan wa la yunaqid ma qala as-salaf. Ini adalah faedah yang lebih a'am, yang lebih umum, lebih mencakup faedahnya dan tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan tadi dari para salafus saleh, dari Abbas, dari Jabir. Nah, dari mereka radhiyallahu taala anhum wa rahimahullah. Faidah dzalika ala jihati at-tanzil la ta'yin. Karena apa yang diungkapkan oleh mereka tadi, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, adalah apa yang merupakan tanzil ala jihati at-tanzil. Itu hanya mempermisalkan, bukan menentukan. Kalau menentukan, tidak boleh ada perselisihan. Iya kan? Ini di depan mereka meragukan akan. Katakan, oh bukan. Itu adalah mengindahkan dunia. Yang sebaliknya dari belakang, tadi Muhammad itu mengindahkan dunia. Katakan, bukan. Kemeragukan akhirat. Bagaimana? Yang kiri dan kanan tadi disebutkan. Ada yang menyatakan dari kanan itu adalah mengindahkan pengamalan-pengamalan alam, memberatkan mereka untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Sedangkan sahabat mengatakan itu subhat-subhat. Jadi yang mana yang benar? Ya semua benar. Berarti apa maknanya kalau semua benar? Maknanya syaitan akan menggoda dengan seluruh cara, dengan sekian banyak jalan, dengan seluruh penjuru akan didatangi oleh iblis. Itu makna. Berarti apa yang disebutkan oleh mereka radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah adalah contoh-contohnya. Contoh-contohnya saja. Masih banyak godaan syaitan dan bentuk-bentuknya. Nah, bahkan buku yang kita baca, 2 jilid ini mencakup godaan-godaan syaitan tersebut. Mencakup godaan-godaan syaitan tersebut yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan itu pun masih belum seluruhnya. Masih ada lagi yang lainnya. Allah rahimahullah. Qala Syafi'i, ma min sabahin illa qa'ada li syaitan ala 4 manasib. Berkata Syafi'i rahimahullah, tidaklah datang suatu pagi kepada kecuali syaitan selalu duduk di 4 penjuru. Di 4 penjuru menghalangnya. Min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Syaitan datang kepada aku dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Fayaqul, kemudian berkata, datang dari depan, berkata, la takhaf fa inna Allah ghafurur rahim. Jangan takut, Allah ghafurur rahim. Faqra, silakan baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Baca ayat ini.
Sesungguhnya aku, kata Allah, Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramal saleh dan kemudian mengikuti petunjuk. Kalau depannya dibikin tenang, kerjakan dosa, tak apa. Allah Maha Pengampun. Apa itu nggak baca? Ini lemah baru. Dimana? Sungguh aku Maha Pengampun, kata Allah. Kemudian dari belakang mengatakan, amma min qalbi fayukhawwifuni ad-day'ah qad usallifa. Dari belakang dibikin aku takut dan khawatir kehilangan apa yang merupakan milikku yang aku tinggalkan. Yang dikhawatirkan, bagaimana nanti keluarga? Bagaimana istrimu? Kamu mau keluar, tapi bagaimana? Menghalangi jalan baik, menghalangi jalan yang lurus, menghalangi jalan ilmu dengan mengkhawatirkan yang di belakang. Itu dia keluarga. Anakmu kelaparan, nangis, nggak punya kursi. Kamu mau ngaji saja. Ini lihat bagaimana kamu mengurusi istrimu. Kamu selalu berangkat salah taklim sini. Kapan kamu mau ada waktu untuk istrimu? Padahal kebanyakan waktunya. Digambar seakan-akan nggak ada waktu untuk keluarga. Padahal habisnya bukan pengaji. Maaf saja. Habisnya itu kerjaan dari pagi sampai malam terus taklim. Tapi taklimnya dibahas. Terjadi tak dibahas. Allah ini terjadi. Terjadi. Dia kerja dari pagi sampai malam, pulang maghrib, isya berangkat lagi mau ada pengajian katanya di sini. Mulai dibisikkan sama siapa? Kamu gak kasihan sama istri. Kamu seharian pergi baru datang ke sini. Bukan dibalik. Kamu seharian kerja bagaimana istrimu? Enggak begitu. Apa yang dibahas? Taklimnya. Alhamdulillah, Allah. Allah ini yang berhati. Taklimnya 1 jam bermasalah. Sampai dituntut sana sini. Tetapi yang 12 jam enggak dibahas. Alhamdulillah, Allah ini yang kedua dari belakang aku, dia yukhawwifun, menakut-nakuti aku. Jangan sampai kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan anak dan terus. Bacakan. Apakah kau enggak baca ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apakah engkau tidak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah dari satu makhluk yang melata pun kecuali di sana ada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan dari yang kananku datang kepadaku dari sisi wanita. Faqra, maka bacalah olehmu. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ingatlah, akibat yang baik untuk orang bertakwa. Wa min qibali shimali, dan dari kiriku ya'tini min qibali syahawat, datang kepadaku untuk menggambarkan syahwat-syahwat. Maka bacalah. Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Demikian dikatakan oleh Syafi'i. Setiap hari, setiap pagi baru mau mulai hidup, mulai ingin beramal dengan amal ibadah, amal saleh, mulai kapan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dari depan Allah Ghafurur Rahim. Artinya enggak perlu kerjakan kewajiban. Allah Ghafurur Rahim. Enggak habiskan ini apa-apa. Allah Ghafurur Rahim. Enggak ada alasan. Tetapi digambarkan apa ini sih? Sekali hari ini aja. Enggak berangkat haji, enggak berangkat haji. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Demikian pula salat di masjid. Sekali-kali cuma enggak apa-apa. Allah Ghafurur Rahim. Dari belakang, tetapi dikatakan oleh beliau, oleh Syafi'i, kalau kamu digoda seperti itu oleh syaitan, maka baca ayat Allah Subhanahu wa taala, Innal ghaffaru liman taba wa 'amila salihan tsumma tada. Bahwasanya yang akan diampuni oleh Allah, Allah menyatakan aku Ghaffar, memang aku Maha Pengampun. Satu untuk siapa? Liman taba wa 'amila salihan tsumma tada. Aku Maha Pengampun bagi orang yang mau bertaubat, beramal saleh dan mengikuti hidayah. Kalau orang yang tidak demikian, dia tentunya berbeda keadaannya. Yang ketiga, dari kanannya
Dari belakang, dari yang kedua dulu. Dari belakangnya dikatakan dengan mengkhawatirkan keluarga. Bagaimana istrimu? Bagaimana anak? Bagaimana kita jawab kodam syaitan yang kedua? Baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangan khawatir. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menentukan rezekinya. Jangan khawatir, jangan takut. Yang ketiga, berikan. Dari gambaran yakni min qibalin nisa, fitnah para wanita. Maka baca ayat Allah. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik untuk orang bertakwa. Lihat, sekarang kita dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, tapi nanti kebaikan untuk orang bertakwa. Wa min qibali shimali, dan dari sisi kiriku datang syahwat-syahwat. Maka bacalah wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Nanti akan terhalang antara mereka dengan syahwat-syahwat mereka. Ini mereka yang memuaskan syahwat di dunia. Yaumul qiyamah mereka akan diadab oleh Allah. Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun, akan terhalang mereka dari apa-apa yang mereka sukai. Terhalang mereka dari apa-apa yang disukai oleh syahwat-syahwat mereka. Karena di dunia mereka memuaskannya, maka diadab dengan sebaliknya. Hila bainahum wa baina ma yashtahun, dihalangi antara mereka dengan yang disukai oleh mereka karena syahwat mereka. Alhamdulillah, jangankan di akhirat yang sudah pasti, di dunia pun kadang-kadang mereka sudah diadab dengan bentuk yang mirip seperti itu. Apa itu? Terhalang. Orang yang memuaskan hawa nafsunya, tiba-tiba dia tertimpa suatu penyakit yang setelah itu tidak bisa lagi dia merasakan. Nah, ini juga banyak terjadi pada mereka yang menimpakan azab kepada mereka. Aku katakan kepada Bukhari rahimahullah, as-subul allati yasluquha al-insanu arba'at la ghair. Bahwa yang namanya jalan yang biasa dijalani manusia hanya 4. Fa innahu taratan ya'khud ala jihati yamin. Kadang-kadang dia berjalan ke arah kanannya, kadang-kadang dia ke arah kirinya, kadang-kadang dia ke depannya, kadang-kadang dia kembali ke belakangnya. Fa ayyu sabilin salakaha min hadhihi wajada syaitan. Kata Muqayyim, maka orang tadi berjalan kemanapun, ke depan atau ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan, wajada syaitan. Dia akan mendapati syaitan alaiha raddan lahu. Syaitan dalam keadaan mengawasi, dalam keadaan dia terus menghalangi. Fa in salakaha fi ta'ati wajadahu alaiha yuthabbituhu anha wa yaqta'uhu. Kamu ke depan, kamu ke belakang, kamu ke kiri, kamu ke kanan, menemui syaitan. Beramal baik ataupun beramal jelek. Maksud beramal baik atau beramal jelek? Bukan hanya beramal baik saja dihalangi. Bukan hanya menghalangi syaitan. Kalau kamu mau berbuat baik, ya. Kalau mau berbuat jelek, gimana? Didukung oleh syaitan. Maka dikatakan oleh Muqayyim, kalau mengarah kemanapun, kamu akan mendapati syaitan. Kalau kamu berjalannya ke dalam ketaatan, maka akan didapati syaitan memberatkannya, menyusahkannya, menghalanginya. Wa yu'awwiquhu, memberikan berbagai macam rintangan-rintangan. Wa yubtiluhu, membikin lamban. Tetapi wa in salakaha lima'siyatin, tetapi kalau menjalaninya untuk satu kemaksiatan, wajada 'alaiha hamilan lahu wa khadiman wa mu'inan wa mumanniya, maka syaitan akan ditemui untuk mendukungnya, hamilan lahu, membawanya, mengantarkannya, wa khadiman, melayaninya, wa mu'inan, dibantu oleh syaitan, wa mumanniyan, dan diberikan angan-angan. Kamu akan begini, kamu akan berhasil, kamu akan maju, kamu akan ini, kamu akan ini. Kalau akan bermaksiat, walau istabaqa lahu al-hubuqa ila asfal la ataahu min hunak. Kalau saja manusia bisa berjalan ke bawah, niscaya akan ada siapa pula di bawah. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena seorang biasanya berjalan ke empat penjuru, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Maka berjalan kemanapun ada siapa. Kalau berjalan ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan untuk kebaikan, siapa akan menghalangi. Kalau berjalannya ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan untuk berbuat jelek, maka syaitan akan mendukung, membantu.
Wa mimma yashhad li sihhati aqwal salaf. Dan apa yang mendukung kebenaran ucapan salaf rahimahumullah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengikatkan kepada mereka, mengikatkan untuk mereka qurana, qarin. Qarin-qarinnya siapa yang menemani. Fazayyanu lahum, maka qarin-qarin tadilah yang mengindahkan untuk mereka ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mengindahkan untuk mereka apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa selalu syaitan akan ada di hadapan. Kamu berjalan kemana pun, kamu berupaya apapun. Kalau berupaya baik, mereka akan berupaya untuk menghalangi. Kalau berbuat jelek, maka syaitan akan mendukung. Sehingga itulah yang menyebabkan kadang terasa berat amalan saleh dan kadang terasa ringan amal kemaksiatan. Kok bisa seperti itu? Nah, ada makhluk lain, ada dunia lain, ada yang kamu tidak tahu, saya tidak tahu, kamu tidak melihat, saya tidak melihat, dan manusia tidak melihat, tapi Allah menghabarkan. Dan itu pasti benar. Yaitu siapa? Iblis, yang setiap manusia memilikinya, ada korin-korinnya. Kalau tadi al-zamnahum qurana'a minas syayatin. Kata al-Kalbi menafsirkan ayat tadi, makna qayyabna lahum qurana adalah al-zamnahum qurana'a, kami akan ikatkan bersama mereka qarin-qarin minas syayatin. Qarin-qarin dari syaitan. Waqala Muqatil, dan juga berkata Muqatil, hayya'na lahum qurana'a minas syayatin. Kata Muqatil maknanya adalah kami persiapkan untuk mereka teman-teman dari syaitan. Dan berkata Ibn Abbas, ma baina aydihim min amri dunya wa ma khalfahum min amri al-akhirah. Kata Ibn Abbas, makna dari belakang mereka dan di depan mereka, di depan mereka yakni urusan dunianya, dan di belakang mereka yakni akhiratnya. Diindahkan, zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Diindahkan untuk mereka apa yang ada di antara keduanya, dunia dan akhirat. Wal ma'na zayyanu lahum ad-dunya hatta atharuha. Dan makna ayat tadi adalah mereka berupaya untuk mengindahkan dunia sehingga mereka lebih mementingkan dunianya. Wa da'uhum ila at-takdzib bil akhirah, dan kemudian mereka diajak untuk mendustakan akhirat, wal i'rad anha, dan berpaling daripadanya. Ini korin-korin dari kerjaan mereka itu, mengindahkan dunia dan melakukan akhirat. Berkata Al-Kalbi, zayyanu lahum ma baina aydihim min amri al-akhirah. Diindahkan apa yang ada depan mereka dari urusan akhirat, annahu la jannah wala nar wala ba'd. Bagaimana akhirat kok diindahkan? Bukankah itu berarti kebaikan supaya orang mengharapkan keindahan dalam jannah? Gitu. Bukan itu maknanya. Lihat kata-kata. Maknanya mengindahkan untuk mereka di depan mereka, yakni urusan akhirat. Yakni diindahkan bahwa akhirat itu gampang, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada kebangkitan, nggak ada hisab. Tenang saja. Artinya sesuatu yang menurut syaitan itu adalah indah, gampang, tidak susah. Ini diindahkan. Makna diindahkan. Wa ma khalfahum min amri dunya, dan mengindahkan apa yang di belakangnya dari dunia, ma hum alaihi min ad-dhalal, yang diindahkan apa yang ada pada mereka dari kesesatan-kesesatan. Hadza khiyarul Farra, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Farra rahimahullahu taala. Kalau ada sisa waktu silakan bertanya.